kalau kita sedekah kepada orang yang ada hubungan kerabat dengan kita, selain ada nilai sedekah, ada nilai silaturahminya. Ada orang kadang dengan orang lain baiknya minta ampun, tapi kalau dengan saudaranya sendiri, dengan kerabatnya sendiri, mungkin pernah terluka dia, ya, menjadikan hati itu berat untuk berbuat baik kepada orang yang pernah melukai hatinya. Maka dianjurkan dalam bersedekah, prioritasnya selain fakir dan miskin adalah kepada mereka yang ada hubungan kerabat, ya, untuk merajut persaudaraan kembali. Ya. Dalam hadis dikatakan laisal wasil bil mukafi. Orang dikatakan silaturahmi itu bukan orang yang mengimbangi kebaikan orang lain, bukan. Si A berbuat baik kepada si B, apa sebab? Oh, si B kemarin berbuat baik kepada si A. Bukan itu. Hakikat dari silaturahmi adalah ketika si A sedang konflik kepada si C semisal, maka dia berusaha untuk bagaimana mengorbankan apa yang ada di dalam hatinya, walaupun mungkin dia malu, dia berusaha untuk menyambung persaudaraan yang telah terputus tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, segenap asatid, wabil khusus Pak Imam kita Ustadz Ridho, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia. Tentunya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan pulangnya kita juga membawa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah ma'asalami, sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian dari hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaatil uzma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian, marilah sama-sama kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah ditujukan kepada baginda Nabi berikut keluarga dan para sahabatnya, para anbiya, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan maghfirahnya, menerima amal-amal solihnya, dan menempatkan ruhnya bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang terkena musibah, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang salih dan salihah,
berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma na'u bihi salafun salihun ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh hitungan bulan sesuai dengan apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz sana, dalam lingkup 1 tahun itu ada 12. Ya, isna asyara syahran. Dari 12 itu dikatakan oleh Allah di ayat berikutnya, minha arba'atun hurum. Dari 12 ada 4 bulan yang mulia. Pada dasarnya dalam Islam semua bulan baik. Gak ada istilah bulan sial, gak ada. Tapi dari yang baik ada yang terbaik. Ya. Minha arba'atun hurum. Yang terbaik itu di antaranya adalah bulan Muharram. Ya. Saat ini kita berada di bulan Muharram. Ya. Mudah-mudahan semua hafal bulan Hijriah. Ya. Karena anak-anak sekarang itu bulan Masehi luar kepala, giliran bulan Hijriah tolah. Ibu-ibu kalau bareng-bareng hafal, kalau masing-masing kadang terbolak-balik. Bapak-bapak gimana? Sama juga. Masya Allah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau sendiri siap. Jos, hebat berarti. Ya, karena ada yang bareng-bareng siap, tapi kalau sendiri-sendiri tak siap. Nah itu dia. Lah dari 12 tadi itu ada bulan istimewa, di antaranya adalah bulan Muharram. Ya. Nah di bulan istimewa ini kita dianjurkan untuk melakukan banyak ibadah. Banyak ibadah. Kalau mengacu ke hadis sahih disebutkan bahwa afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrul Muharram.
puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasanya di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Puasa terbaik. Ya. Ramadan alhamdulillah tuntas. Maka bagi hamba Allah yang ingin semakin mendekat kepada Allah, yang ingin selalu dicintai oleh Allah, dia tidak hanya sekedar puas untuk melakukan kewajiban, tapi dia terus ingin berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Di antaranya adalah dengan melakukan ibadah puasa. Ya. Dari ibadah puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan itu diantaranya adalah puasa di bulan Muharram. Ya. Nah, selain puasa di bulan Muharram, ya, sebenarnya kalau kita melihat keterangan para ulama yang bersumberkan, ada yang dari sahabat, ya. Kalau itu bersumberkan dari sahabat, ini secara umum para ulama menerima. Ada yang amalan yang berdasarkan pengalaman pribadi dari para ulama. Lah, pengalaman baik itu kemudian disampaikan. Ketika disampaikan, mengingat ini terkadang dicari hadis sahihnya nggak ketemu, maka di lapangan akan terjadi pro dan kontra. Itu biasa. Ya. Ada seorang ulama, beliau yaitu Al-Imam Abil Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Al-Jauzi, dalam karyanya yaitu Kitabul Majalis, beliau merangkum beberapa amalan selain ibadah puasa. Yang pertama, selain ibadah puasa ini, ya, beliau meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Insya Allah semua faham. Ali bin Abi Thalib itu ya sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi, ya. Yang jelas orang dekatnya Nabi, ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah menyampaikan bahwa manis tak malal ma'a Zamzam, barang siapa yang menggunakan air Zamzam. Riwayat lain, awil tasala, atau mandi. Yauma idzin dilakukan pada bulan Muharram, terkhusus pada hari Asyura. Mohon maaf, ini sudah agak lewat. Ya. Beliau mengatakan amina minal marad fi jami'is sanah. Insyaallah dia akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai penyakit di tahun itu. Siapa yang bilang begitu? Sayyidina Ali. Nah, ucapan Sayyidina Ali ini gimana? Bisa dipertanggungjawabkan ataupun tidak? Bisa dijadikan dasar hukum ataupun tidak? Pro dan kontra. Ya, ada yang mengatakan oh bisa. Karena Nabi pernah bersabda, ashabi kan nujum bi ayyik tadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu bagaikan bintang, kepada siapapun kalian ikut, kalian dapat petunjuk itu nanti. Ya,
Jadi apa yang dilakukan Sayyidina Ali, apa yang dikatakan Sayyidina Ali dikuatkan oleh sabda Nabi yang bersifat umum, sabiqan nujum bi ayyik tadaitum ihtadaitum. Pada akhirnya itu dijadikan landasan oleh sebagian para ulama, oh berarti boleh dipakai. Apalagi beliau yang disampaikan oleh beliau yang kedua adalah as-sadaqah 'alal fuqara wal masakin. Sedekah kepada fakir miskin, terutama yang ada di lingkungannya. Ya. Dari sekian apa yang ada di lingkungan, terutama kepada mereka yang ada hubungan kerabat, entah itu keponakan, ya. Karena kalau kita sedekah kepada orang yang ada hubungan kerabat dengan kita, selain ada nilai sedekah, ada nilai silaturahminya. Ada orang kadang dengan orang lain baiknya minta ampun, tapi kalau dengan saudaranya sendiri, dengan kerabatnya sendiri, mungkin pernah terluka dia, ya. Menjadikan hati itu berat untuk berbuat baik kepada orang yang pernah melukai hatinya. Maka dianjurkan dalam bersedekah, prioritasnya selain fakir dan miskin adalah kepada mereka yang ada hubungan kerabat. Ya. Untuk merajut persaudaraan kembali. Ya. Dalam hadis dikatakan laisal wasil bil mukafi. Orang dikatakan silaturahmi itu bukan orang yang mengimbangi kebaikan orang lain, bukan. Si A berbuat baik kepada si B. Apa sebab? Oh, si B kemarin berbuat baik kepada si A. Bukan itu. Hakikat dari silaturahmi adalah ketika si A sedang konflik kepada si C semisal, maka dia berusaha untuk bagaimana mengorbankan apa yang ada di dalam hatinya, walaupun mungkin dia malu, dia berusaha untuk menyambung persaudaraan yang telah terputus tadi itu. Nah, kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik, biasa itu. Yang luar biasa itu ya, kita tetap berbuat baik kepada orang yang tidak sedang baik-baik saja dengan kita. Gimana itu Pak Ustadz kiatnya supaya kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada? Itu berat loh. Ulama ahli tasawuf biasanya beliau itu menggunakan ayat ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi kita berbuat baik kepada orang lain bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita, bukan. Tapi adalah ketika kita menyadari betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka sebagai wujud syukur kita adalah kita berbuat baik kepada orang lain. Mengenai respon orang lain itu gimana? Gak usah dipedulikan. Tugas kita adalah berbuat baik. Kita tidak perlu melihat, menengok ya, respon dari yang bersangkutan. Ya, karena dari awal kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain karena Allah lah yang telah berbuat baik kepada kita. Ya. Kemudian yang berikutnya ayam sahara sal yatim.
dianjurkan untuk mengusap anak yatim. Ada hadis ya, disebutkan anna rajulan syaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Ada seseorang datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadukan ya, tentang betapa kerasnya hatinya. Hati keras itu ditandai sulitnya dia menerima nasihat. Ya, diberi nasihat malah berusaha untuk mencari celah kekurangan orang yang menasihati. Kamu juga sama. Itu tandanya orang yang hatinya keras, sulit menerima kebenaran. Ya. Malah ngelihat, anak kecil tahu apa. Nah itu. Ini ada orang datang kepada baginda Nabi. Ya. Mengadu, Rasul, ini gimana ini hatiku keras sekali Rasul. Lalu kemudian baginda Nabi bertanya kepada beliau, atuhibbu ayyulina qalbak. Ya. Bisa ayyalina qalbuk atau bisa ayyulina qalbak. Apakah engkau suka jika Allah melembutkan hatimu? Jika engkau hatinya dibikin lembut oleh Allah, gak keras begitu, tidak? Ya. Jawabannya na'am ya Rasulullah. Oke Rasul. Apa saran Nabi? Imsah ra'sal yatim, yalin qalbuk wa tudrika hajatak. Usap kepala anak yatim, maka hatimu akan melunak dan apa yang kau hajatkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam memahami mashu, mengusap, ada yang memang memahami ya apa adanya. Karena bahasanya ngusap yang ngusap. Didukung oleh hadis yang mengatakan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka setiap usapan dari usapan yang melewati rambut-rambutnya itu semuanya akan bernilaikan kebaikan dalam pandangan Allah. Ada yang memiliki pemahaman yang berbeda. Yang dimaksud ngusap itu bukan sekedar ngusap, maksudnya menyayangi. Ya, jangan sampai kelihatannya ngusap tapi di sisi lain kayak malah melakukan penyiksaan kepada anak yatim. Santunan anak yatim sampai jam 12. Anak-anak jam 11 baru diminta untuk ke panggung, mau diusap oleh masyarakat. Sudah ngantuk-ngantuknya begitu. Itu menyayangi atau menyiksa itu namanya. Bahan renungan kita bersama, kalau memang kita mengadakan ya, bagaimana agar yang bersangkutan mau menyantuni anak yatim nih, mereka merasa kita muliakan, mereka merasa nyaman. Ya. Kalau memang harus ditampilkan, nggak ada salahnya mungkin ya dibikin ya agak awal lah acaranya. Jam-jam segini kan dia belum begitu ngantuk. Nah setelah itu mau tausiah sampai jam 12 monggo lah. Jam segini anaknya. Ya. Bahkan ketika yang bersangkutan itu kelihatannya merasa malu.
Artinya kita berarti perlu menjaga privasinya. Ya. Bagaimana agar dia tidak merasa malu? Ya kalau laki-laki suruh pakai, kita sediakan masker kayak. Kalau perempuan silakan pakai cadar. Ya. Karena terkadang panitia mendapatkan amanah dari masyarakat untuk menyampaikan butuh bukti fisik di foto. Oke, foto berlangsung, tapi privasinya tetap kita jaga, pakai masker ataupun yang lainnya. Foto trap selesai. Ya. Atau andaikan ada cara yang lebih efektif yang dianggap lebih bagus, ya monggo. Bukan kita yang mengumpulkan mereka, kita datang ke rumah mereka. Datang. Ya. Andaikan beramai-ramai malu ya 1-2 orang lah. Intinya pokoknya kita ingin memberikan kebahagiaan kepada mereka. Nah itu. Nah perlu kita pahami tentang definisi yatim itu tadi. Secara umum para ulama mendefinisikan yatim itu adalah man mata abuhu walam yablugh. Orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan belum mencapai usia baligh. Kalau sudah baligh bukan yatim lagi. Ustaz punya ayah, dulu punya, sekarang enggak. Bahwa Ustaz yatim? Enggak lah. Dah tua begini. Ya. Dibatasi dengan usia baligh. Kalau sudah baligh, maka statusnya bukan yatim. Nah, di lapangan terkadang kita kasihan dengan anak yang ditinggal wafat oleh ibunya. Bisa jadi dia juga mengalami penderitaan sebagaimana penderitaan yang dialami oleh mereka yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Maka andaikan pengurus masjid ataupun mungkin dari lingkungan kita ketika mengumpulkan dana dengan kita bahasakan yatim dan duafa, kelihatannya itu jauh lebih bagus. Sehingga pengurus lebih mudah di dalam mengalokasikan dana itu nanti. Yatim dan duafa. Andaikan kita cek ternyata yang bersangkutan lah sekolah belum bayar SPP 6 bulan, setidak-tidaknya bisa berapa persen kita gunakan untuk meringankan beban mereka. Itu kalau memang bahasanya yatim dan duafa. Tapi kalau yatim saja. Kalau bisa jangan terlalu berani kita kemudian melibatkan yang lain, jangan. Karena kita sebatas menjalankan amanah. Mungkin masyarakat kita tidak mempersoalkan. Khawatirnya kelak di akhirat yang berat. Enggak amanah kita. Nah itu. Kemudian di antara amalan berikutnya dianjurkan adalah ayyufattira shaiman, memberikan makanan kepada mereka yang berpuasa. Kita tahu tadi bahwa afdhalus shiyam ba'da syahr Ramadan syahrullahil muharram. Ya, puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Kalau kita ketepatan nggak bisa puasa, ya ada kontribusi kita menyediakan makanan untuk teman-teman kita yang sedang berbuka puasa. Siapa tahu dari kita sedang kerja. Jangan sampai gara-gara puasa sunnah kerja kita tidak bisa maksimal, apalagi sampai kemudian kita curi-curi waktu, korupsi waktu, nah bahaya itu. Ya. Upayakan kita bisa memilah mana yang wajib dan mana yang sunnah. Jangan sampai
sesuatu yang sunnah menjadi salah satu sebab kita kemudian meninggalkan sesuatu yang wajib. Jangan. Kerja kok nggak semangat begitu? Kenapa? Wah, lagi puasa Pak. Boleh Pak balik duluan. Korupsi waktu. Jangan. Ya. Baik, apalagi yang dianjurkan? Ayyazural ikhwana fillah. Menziarahi, berkunjung. Ya. Di kitab lain, di kitab namanya Nihayatuz Zan dikatakan dianjurkan untuk ziarah kepada orang alim yang saleh. Alim, pinter, banyak wawasan, saleh, baik. Ya, karena ada orang yang banyak wawasan tapi belum tentu saleh. Ada juga yang saleh baik, tapi wawasannya sangat minim. Kita berharap mendapatkan banyak inspirasi dari kunjungan kita dari itu. Ya. Kemudian ayya'udal marid. Kita dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Kita hibur, la ba'as, tahurun insyaallah, tidak ada masalah. Mudah-mudahan sakitmu akan mensucikan dosa. Jika perlu kita minta doa. Di antara doa yang insya Allah mustajab adalah doanya orang yang sedang sakit. Ya, la ba'sa tahurun insya Allah. Cuma jangan pula salah doa. Kadang doa kita baik, cuma persepsinya yang tidak baik. Kita jenguk orang sakit, kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Itu kadang difahami lain. Ini kayaknya kok doain supaya cepet ini ya. Doanya betul nggak kira-kira itu Pak? Mudah-mudahan husnul khotimah. Mestinya nggak salah loh itu. Lah kalau doa setelah meninggal dunia, ya Allah mudah-mudahan dia yang sudah meninggal tadi husnul khotimah, lah terlambat. Kadang di grup kan ada berita duka telah wafat si A. Ya, mohon doa. Apa di antara doanya? Mudah-mudahan husnul khotimah. Padahal pengertian husnul khotimah itu adalah wafat dalam keadaan membawa iman kan? Tidak ada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba yang melebihi nikmat diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, artinya wafat dalam keadaan membawa iman. Nah, sudah innalillah kok baru didoakan mudah-mudahan husnul khotimah. Lambatlah. Nah, terus gimana doanya? Ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang belum wafat. Cuma ya itu lagi-lagi bisa jadi persepsinya lain pula. Ya Bang Amri didoakan husnul khotimah Bang. Wah mikir ya. Ini kayaknya doa Pak Ustaz tak jelas ini kayaknya. Allah. Apalagi yang dianjurkan ayyukrima walidayhi wa bibirrahimah. Dianjurkan untuk memuliakan orang tua, berbakti kepada keduanya. Ya. Di antara kunci tercepat yang menjadikan orang sukses di dunia dan di akhirat adalah menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati orang tua. Orang tua itu kalau doain kita subhanallah seriusnya minta ampun. Serius. Kita punya hajat. Kita telepon orang tua kita, mengalir doa. Itu orang tua. Sambung hatinya kepada anak itu luar biasa. Ya. Oleh karena itu kita upayakan terus membangun komunikasi baik dengan orang tua. Ya. Jangan sampai
Kita sukses, tapi lupa pula dengan orang tua. Alah jauh Pak Ustadz, di Batam kita Pak Ustadz, dia di kampung. Jangan ada alasan, sekarang sudah bisa telepon, video call. Beliau menengok gambar kita di video itu, hatinya sudah senangnya minta ampun, Masya Allah. Ya, apalagi kita balik kampung, wah, ketemu beliau, senangnya luar biasa. Bahkan mungkin andaikan beliau disuruh milih, Mak, ini ada duit nih Mak, 10 juta Mak, tapi kayaknya adik gak bisa balik lah Mak. Atau mohon maaf Mak, ini tak ada duit, tapi 10 juta adik balik nanti Mak ya. Kira-kira andaikan beliau suruh memilih, kita datang ke rumah beliau tanpa bawa uang, atau uangnya ditransfer tapi kita nggak datang. Agak-agaknya ibu kita pilih yang mana? Hah? Insya Allah beliau lebih memilih, udahlah, datang aja lah ke rumah, baliklah. Beliau lihat kita sehat itu sudah, hati itu subhanallah senang. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahanlah kita bisa selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Apa lagi yang dianjurkan? Ayyukadzima qaidhahu. Ya, tahan amarah. Ya. Puasa-puasa ada yang mancing emosi, udahlah, tahan. Di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah al-kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Ya, jangan kita lampiaskan emosi kita. Pak Ustaz dia begitu gitu ya, tahan. Dah tua kita dah. Ya. Apalagi ayyafu amal dzalamahu fi yaumi Asyura. Memaafkan kepada orang yang dulu pernah menzalimi kita. Jangan ada bahasa tiada maaf bagimu. Wah, maaf Bang ya. Tiada maaf bagimu. Wah. Tadi itu ciri orang yang bertakwa apa? Al-afina 'anin nas. Memaafkan kepada sesama. Afun itu artinya menghapus. Artinya andaikan di hati masih ada luka, masih ada kebencian semisal, hakikatnya dia belum memaafkan. Belum terhapus kebencian itu. Ya Allah. Ada cicit Nabi. Nama beliau adalah Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Ali itu merupakan suami dari Fatimah binti Rasulullah. Berarti cicit. Dari Fatimah lahir Husain, dari Husain lahir Zainal Abidin, dari Zainal Abidin lahir Al-Bakir. Kalau dalam Maulid Tiba itu mislu Zainil Abidin Ali wa ibnihil Bakir khairi wali. Lah dalam tafsir namanya tafsir Sawi. Al-Bakir ini suatu ketika beliau itu ingin wudu. Beliau punya hamba sahaya. Hamba sahaya menuangkan air. Ketika menuangkan air tanpa sengaja, tempat air itu terjatuh. Tempatnya itu terbuat kalau kita kendi. Ya apa? Pasir yang dicampur dengan menggunakan tanah, kayak tanah liat begitulah semuanya tempatnya. Kalau kayak kendi gitu loh. Jadi pas dituangkan air, pas kena wajah, sakit pula. Ya. Begitu kena wajah,
Wajah yang begitu putih, bersih, begitu kejatuhan kendi langsung berubah menjadi merah. Ketika berubah menjadi merah, sama hamba sahayanya dibacakan ayat, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya yang luasnya bagaikan langit dan bumi, yang itu dipersiapkan untuk mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya baik saat dia suka ataupun duka, wal kadhiminal ghaidh, dan mereka yang menahan amarah. Dari ketika mendengar ayat wal kadhiminal ghaidh, langsung wajah yang tadi memerah berubah menjadi normal kembali. Oh. Ciri-ciri orang beriman, orang yang ketakwaannya dahsyat itu begitu. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang yang ketika nama Allah disebut hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana, ketika ayat Allah dibaca imannya meningkat, emosinya hilang. Dilanjutkan lagi sama hamba sahayanya, wal afina anin nas, dan mau memaafkan terhadap kesalahan sesama. Apa kata beliau? Udah aku maafkan, dah tenang aja. Tambah lagi sama hamba saya tadi, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai kepada hambanya yang berbuat baik. Langsung diambil kucing uang, ini duit dah, sekarang kau pergi, kau merdeka, kau bukan hamba saya itu lagi. Allah. Coba itu terjadi pada diri kita. Mulai detik ini ku pecat kau, potong gaji. Wow. Begitulah keteladanan yang diberikan oleh cicit baginda Nabi Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali dalam menerapkan firman Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita melihat dari yang disampaikan oleh para ulama masih banyak lagi amalan. Ya, yang jelas di antaranya memperbanyak berdoa, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar. Ya. Ayyumitol adza anit thariq, berusaha untuk menghilangkan hal apa-apa yang kiranya berpotensi menjadikan orang itu tersakiti di jalan. Kok kelihatannya jalannya berlubang, ini berpotensi menjadikan orang kecelakaan. Alhamdulillah di kantong banyak uang, langsung manggil tukang, Pak, tolonglah ini dibantu, ini uang, tolong belikan semen, tolong belikan pasir, ya, supaya ini jalan ini mulus, supaya ibu-ibu yang hamil kalau lewat nggak kontraksi. Ya Allah, di Bengkong tuh Bu, di Bengkong lagi. Saya nggak tahu di perumahan sini. Itu polisi tidur itu berapa meter sudah ada lagi. Allah. Iya, kalau polisi tidurnya agak rendah itu, mobil kita itu kadang tersangkut. Saya terus bayangin. Itu kalau ibu hamil, ketepatan posisinya ingin melahirkan, pengen cepet ke awal bros atau cepet ke mana lah gitu. Itu malah cepet kontraksi. Ya. Jadi kalau mau bikin polisi tidur ya agak-agak lah. Jangan tinggi betul. Ya. Jadi perlu dipertimbangkan. Kemudian diantaranya lagi adalah
ayuksira al-qira'ah min qira'ati qul huwallahu ahad. Dianjurkan untuk memperbanyak bacaan qul huwallahu ahad. Ya. Kalau di kitab Nihayatul Zain 1000 bagus. Ya. 1000. Gak bisa 1000 ya terserah lah pokoknya. Yang jelas baca. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di kemudian hari. Mudah-mudahan. Baik, sementara mungkin itu saja Bapak Ibu yang kami muliakan. Silakan sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu untuk sama-sama kita diskusikan, kami persilahkan. Ada? Tak ada. Ah, ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini, biasanya kan masyarakat itu kalau bulan Dzulhijjah itu kan banyak yang ngadain Akad nikah. Oh iya. biasanya begitu masuk Muharram itu apa ya, mesti atau di pending dulu gitu. Iya, pending. Ya, di bulan apa lagi? Itu anggapan dari mana awalnya? Itu aja. Baik, di sebagian masyarakat ya ada yang kecenderungan untuk menghindari nikah di bulan Muharram. Ya, bahkan beranggapan wah ini bulan sial. Nanti efeknya atau akibatnya begini-begini. Ya. Kalau kita cermati satu, tadi kita katakan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan terbaik kita untuk melakukan ibadah puasa. Nah, sebagian masyarakat, kenapa mereka kok nggak mau melakukan resepsi pernikahan di bulan Muharram? Ada yang memang di masyarakat itu orangnya rajin puasa, Pak. Orang puasa loh suruh rewang. Di sebagian daerah kan kalau resepsi pernikahan belum tentu kayak Batam, Pak. Punya uang 50 juta diserahkan kepada hotel tertentu ataupun di mana di tempat tertentu, pokoknya kami terima jadi. Sebagian daerah nggak begitu. Sebagian daerah pokoknya kalau dia mau resepsi pernikahan nanti tetangga-tetangganya, teman-temannya ikut repot. Bikin panggung lah. Ya, nyembelih ayam lah dan lain sebagainya. Jadi masyarakat yang puasa kok disuruh begituan ya, itu
kontras begitu loh. Ya. Ada yang punya pemahaman begini. Ada yang punya pemahaman begini. Kalau dilihat dari sisi sejarah, Rasul itu punya cucu namanya Husain. Dulu itu dibantai. Itu terjadi pada bulan Asyura, bulan Muharram. Oh, berarti bulan Asyura itu bulan duka. Ya. Rasul sedang berduka. Orang yang kita anggap istimewa sedang berduka. Masa iya sih kita mau pesta? Ya. Kadang kan agak repot itu, Pak. Kita sudah menentukan tanggal untuk resepsi pernikahan, misalnya. Di luar dugaan tetangga kita sedang ada orang meninggal dunia. Ini kan perasaan tak enak itu ada kan, Pak? Aduh, ini dia. Ya. Nah, ada yang mengatakan begini, Pak. Dulu itu sebenarnya ulama bukan mengharamkan, tidak. Kalau bahasanya kalau bisa jangan. Bahasa jangan ini di kemudian hari itu kadang dikembangkan. Dari jangan itu kemudian dikembangkan nggak boleh. Bahkan bahasa nggak boleh itu kadang disyarat ke bahasa hukum haram. Kadang sampai sebegitunya. Padahal awalnya kalau bisa dihindari, nggak baik. Saya contohkan yang lain. Ada sebagian daerah itu antipati terhadap pernikahan antara besannya itu adik-beradik. Semisal saya abang, Ustadz Ridho adik. Saya punya anak laki-laki, Ustadz Ridho punya anak perempuan. Secara teori fikih ini andaikan kami berbesan, ini boleh nggak sebenarnya? Boleh. Boleh, Pak. Tapi di fikih, kalau kita bahasakan dengan fikih hikmah itu mengatakan kurang baik. Karena kalau terlalu dekat, itu biasanya berakibat anak itu akan lemah dari sisi fisik ataupun mental. Ada pembahasannya. Lah, bahasa kurang baik ini, ya, ini dibahasakan di masyarakat. Kalau bisa jangan. Dari bahasa kalau bisa jangan dikembangkan lagi nggak boleh. Dari bahasa nggak boleh dibawa lagi ke bahasa hukum haram. Lah, perubahan ini selalu terjadi. Itu perkiraan saya kenapa ada sebagian daerah yang antipati melakukan pernikahan di bulan Muharram. Ada salah satu daerah yang pengelola hotel itu memberikan diskon 50% kepada siapapun yang nikah di bulan Muharram di tempatnya itu. Bahkan dikasih bonus souvenir untuk siapapun yang ikut mengunjunginya. Oh, itu tujuannya apa? Ya, untuk menarik tadi itu. Tapi sekali lagi, secara hukum menikah di bulan Muharram itu boleh dan sah. Ya, boleh dan sah. Ya. Saya itu punya guru namanya Kiai Hamim Tohari, atau di medsos kadang dikenal dengan Gusmi. Itu beliau menikah tepat pada tanggal 1 Muharram. 1 Muharram. Ya, kalau mitos orang Jawa itu nggak panjang umur. Tapi alhamdulillah ya panjang umur juga.
Baik, saya kira demikian. Ustaz Ridho mau nambah silakan. Nambah Ustaz. Sama aja. Oh, sama aja beliau. Baik, ada yang lain? Ibu-ibu ada Bun? Di luar tema silakan. Baik, sekiranya tidak ada, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Mudah-mudahan mampu untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al wa jami' man hadara fi majlisina hadha man sami'a qawlana ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al wa iyyahum min ahli al-jahli wad-dair. Ij'al wa iyyahum min ahli al-istiqamah, ij'al wa iyyahum min ahli al-ibadah. Ij'al sunnati wal jamaah, ij'al wa iyyahum min as-sadiqin wal amanah wa la taj'al wa iyyahum min al-kadhibin wal khiyanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته